wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Luar biasa. Semangat ya. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini siapa ya yang tidak hadir? Rizky Nurfadila, Bu. Kemana ya Rizky Nurfadila? Tim 80 Oh, lagi ngomong. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini untuk mengambil keberkahan dan demi kelancarannya, mari sama-sama kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh teman kita yakni Yosi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna rahma wa amalan Materi kita hari ini adalah menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak? Materi kita minggu lalu tentang apa ya? Fitri ya? Tentang akhlak tempurnya, Bu. Tentang materinya apa tuh? Yang dimana kita ini sebagai umat muslim sehendaknya harus memiliki sifat akhlak karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Oke, nah materi kita kan hari ini menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya. Sebelumnya ibu mau tanya, ada yang tahu nggak gimana sih kita menjalani hidup penuh manfaat itu? Bermanfaat itu adalah di mana kita menjalani kehidupan dengan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Hidup penuh manfaat itu di mana kita menjalani kehidupan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain gitu. Lalu apakah bisa kita menerapkan hidup penuh manfaat itu jika kita memiliki sifat yang senang berfoya-foya? Oke, persilakan Anda. Jawabannya tidak, Bu. Karena bagaimana mungkin kita dapat bermanfaat sedangkan sifat berfoya-foya itu adalah sifat yang dilarang oleh agama Islam. Masya Allah, terima kasih Anda Iqbal. Beri dong apresiasi. Tadi sampaikan Iqbal bahwasanya dilarang oleh agama Islam. Ibu mau bertanya lagi nih sama Anda sekalian. Apakah ada terdapat dalam Al-Quran surah dan ayat keberapa yang berbicara mengenai tentang larangan sifat berfoya-foya ini? Kan kita menghindari sifat berfoya-foya ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 yang bunyi ayatnya adalah innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya itu adalah sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Masya Allah, terima kasih ya Anda. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang apa saja sifat foya-foya, kemudian bagaimana cara menghindarinya, dan tadi ada disebutkan ya dalil Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita memahami konsep hidup penuh manfaat dalam perspektif agama Islam. Kemudian mengidentifikasi masalah yang muncul akibat dari sifat berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengidentifikasi masalah, maka selanjutnya kita mencari solusinya. Oke, Nanda, kita masuk materi. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jadi apa yang kita punya itu bisa menjadi amal jariah untuk kita kalau kita rajin sedekah, tapi bisa juga kembalinya ya kan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik, salah satunya sifat berfoya-foya. Nah, jadi ini mungkin beberapa yang sering kita temui nih dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berbelanja barang-barang mewah yang tidak diperlukan. Contohnya apa nih? Contoh handphone lah, handphone yang kan udah bagus. Tapi ada nih keluaran terbaru yang kita nggak akan mau kalah nih sama orang-orang di luar sana. Kita beli, oke. Bulan ini kita beli. 2 bulan kemudian rilis handphone baru lagi. Kita beli lagi. Ini termasuk nggak nih? Termasuk. Oke, selanjutnya liburan mewah yang tidak terencana. Ya, ini bisa mungkin di luar ada hal-hal yang urgent sifatnya, mungkin di luar ada acara dadakan atau apa ya kita mau
selanjutnya mengikuti gaya hidup konsumtif. Jadi ya itu, kita belanja, kita makan, minum secara berlebihan, membelanjakan segala sesuatu dengan berlebihan. Kemudian makan di restoran mahal secara teratur. Sering kan ini terjadi. Apalagi kalau restorannya baru dibuka, ramai itu kan promo, buy one get one, sama seperti itu. Sering nggak tuh? Sering. Jadi ini hal yang sangat banyak terjadi di depan nyata, tapi mungkin kita secara tidak sadar menjalani ini. Nah, yang terakhir, menghadiri konser atau acara hiburan yang mahal. Nah, ini sering terjadi nggak nih? Sering. Konser, mungkin kalau yang hadir adalah ulama kita, ustadz kita, itu bisa kita ikutin gitu kan, ada manfaatnya sama kita. Namun kalau yang konser pop bisa boleh sesekali, tapi kalau setiap minggu, setiap bulan didatangi dimanapun, kapanpun, band favorit saya datang, Bu, saya hadir itu, poe-poe nggak namanya? Iya, mungkin 1 kali, 2 kali boleh, tapi kalau secara rutin, berlebihan, itu tidak. Lanjut. Oke, ini ada salah satu contoh kasus. Ya, boleh dibantu baca, Yosi? Dia adalah seorang anak yang berusia 21 tahun. Dia memiliki kecenderungan untuk menghabiskan uangnya dengan tidak terencana dan tidak bertanggung jawab. Dia sering menghabiskan uangnya untuk pesta, makan di restoran mahal, dan belanja barang-barang mewah tanpa memperhitungkan kebutuhan dasarnya atau menabung untuk masa depannya. Oke, selanjutnya Ibu mau Anda sekalian membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Satu kelompok itu yang putrinya saja beranggotakan pertama, dan satu kelompoknya lagi putranya saja pertama. Ya boleh kita buat semuanya ada di depan. Ini kasus yang kita ambil salah satu yang banyak terjadi gitu ya, apalagi mungkin hidupnya di perkotaan gitu ya, di tempat yang terbilang gayanya hedonisme dan ini. Nah, kemudian tadi kan sudah kelompok, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Dari kasus tersebut, analisis masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut. Nah, jadi Anda sekalian, silakan berembuk, silakan buka bukunya, boleh on bukunya e-book, berbentuk fisik, boleh juga mencari dari sumber informasi manapun, dari internet juga boleh, silakan. Nah, jadi rembukan permasalahan ini, diskusikan, kasih waktu 3 menit, kemudian nanti salah satu di antara perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil dari presentasi. Paham Anda? Oke, silakan. Sudah selesai? Siapa dulu nih? Kelompok 1 atau kelompok 2? 1. Oke, yuk kelompok 1 boleh berdiri Bang. Perwakilannya siapa nih? Oke, silakan. Jadi yang pertama, analisis masalah apa yang sedang terjadi. Tadi sudah kita temukan bahwa telah terjadi sebuah masalah. Ada seorang anak seumuran 20 tahun yang dia memiliki kebiasaan untuk menghabiskan uangnya dengan tidak berencana dan tidak bertanggung jawab. Dan seharusnya uang yang dimiliki oleh setiap hari dia harus memanfaatkannya dengan membelanjakannya dengan sesuatu yang penting. Tepuk jempol. Bagus. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan maju perwakilannya. Boleh. Karena diskusi bersama. Ibu, dari hasil analisis kami mengenai kasus Ian yang tidak menggunakan uangnya atau hartanya secara teratur dan tidak bertanggung jawab dengan menghabiskan uangnya untuk pesta, makan, dan mengunjungi restoran yang mahal. Jadi kami menganalisis bahwasannya si Ian ini tidak
Jadi seharusnya si Dian ini Bu harus bisa berupaya untuk menggunakan hartanya di tempat atau sesuai dengan kebutuhannya. Nah kemudian Bu, pertanyaan kedua, bagaimana solusinya? Kami membuat beberapa solusi. Yang pertama, dengan mengatur keuangan, di mana si Dian ini seharusnya menggunakan uangnya untuk seperlunya saja, tidak terlalu berlebihan. Kemudian penting bagi si Dian untuk mencatat apa saja pengeluarannya. Misalnya hari ini dia perlunya tas atau perlunya buku, seharusnya dia menggunakan uangnya untuk membeli hal tersebut. Kemudian pokoknya mencatat apa saja pengeluarannya sehingga pengeluarannya lebih terarah dan tidak berfoya-foya. Jadi kemudian si Dian ini Bu seharusnya membeli barang-barang yang penting saja, tidak berikut tren, tidak untuk pamer dan tidak untuk yang hal-hal negatif yang lainnya. Kemudian Bu, si Dian ini seharusnya tidak boleh berlebihan dan harus lebih belajar berhemat, lebih belajar untuk membiasakan diri untuk hidup sederhana. Saja Bu hasil diskusi kami. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Nadira dan juga saudara Iqbal, benar ya teman-teman sekalian. Nah, tadi mungkin kesimpulan ini tadi disampaikan ya, dimana hidup sederhana seperti itu, merasa cukup, tidak mengikuti tren seperti itu. Kemudian mulai memanajemen keuangannya. Dan yang tak kalah penting, menguatkan iman dan pengendalian diri. Gitu. Kita yang dapat mengendalikan diri kita, bagaimana kita mengeluarkan uang kita, kemana kita akan mengeluarkan uang, daripada kita membelanjakan barang yang tidak bermanfaat dan juga di luar semua kebutuhan yang pokok. Lebih baik kita bersedekah. Nah, ini dari Al-Quran yang tadi berkaitan dengan ayat yang sudah dibacakan oleh Ananda Roshid. Mungkin ini tafsirnya boleh dibacakan, Ananda. Mengenai tafsir Quraisy Shihab, yaitu sebab orang-orang yang menghambur-hamburkan harta secara berlebihan atau boros adalah saudara-saudara syaitan. Mereka menerima godaan manakala syaitan-syaitan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelanjakan hartanya secara tidak benar atau berlebihan. Kebiasaan syaitan adalah selalu kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhannya. Demikian pula kawannya akan sama seperti sifat syaitan tersebut. Terima kasih. Terkait tentang poin-poin ini dikatakan dalam Al-Quran. Jadi kedepannya Anda sekalian mungkin bisa lebih belajar dari permasalahan ini. Kan kita udah belajar nih masalahnya, ternyata dalam Islam tuh bukan hanya sekedar larangan-larangan dia, tetapi benar sampai dikatakan ketika kita berbuat seperti itu kita kufur akan nikmat Allah. Kalau sudah kita kufur datang, azab Allah sangat pedih. Oke, sampai sini ada sekalian, apakah ada yang mau ditanya terkait materi kita tadi? Jadi Bu, kan biasanya di swap itu setiap tanggal kembar, tanggal 1, 1, 22, baru setiap tanggal 25 itu ada payday sale namanya. Jadi di setiap tanggal kembar sama tanggal 25 itu banyak promo biasanya Bu. Jadi kalau kita check out pada tanggal-tanggal kembar tersebut itu termasuk poya-poya enggak? Jadi Bu, kalau setiap tanggal kembar di Shopee banyak sekali promo. Kalau kita check out setiap tanggal kembar termasuk foya-foya enggak? Lihat dulu nih, kalau setiap tanggal itu kita membeli barang yang tidak bermanfaat, kita belanjakan, kita check out, kita pesan, itu termasuk ke dalam sifat foya-foya. Tapi kalau memang tadi seperti Ananda dan Nadira sampaikan, kita udah ngelis bulan ini saya butuhnya buku 1, saya butuhnya bajunya 1, saya butuh sepatu 1. Nah, tapi kita cicil bulan ini belinya sepatu dulu tanggal 5,
Bulan depan belinya buku 1. Bulan berikutnya belinya 1. Jadi bukan yang di checkpoint, ini promo checkpoint. Setiap yang promo checkpoint. Nah inilah yang menjadi permasalahan terkait sifat. Bagaimana Ananda? Kepada Ananda yang dapat menyampaikan kesimpulan dan hikmah yang dapat kita terima dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, jadi ada beberapa contoh dari sifat berpoya-poya, yaitu diantaranya berbelanja barang yang berlebihan. Seperti misalnya ada seseorang yang check out Shopee yang barangnya itu saja gitu Pak. Tiap hari dia check out barang-barang yang tidak berguna gitu, karena uang dia banyak. Kemudian contoh lainnya, ketika seseorang liburan tiap minggu gitu, yang dengan maksud dan tujuannya untuk menghambur-hamburkan uang. Ini adalah maksud dari contoh berpoya-poya. Nah, untuk menghindari sifat dari berpoya-poya ini, yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang itu adalah menguatkan imannya. Dengan cara apa? Dengan cara beramal dan juga bersedekah. Seperti contohnya sholat, ibadah lainnya, ibadah wajibnya, kemudian ibadah sunnahnya ada bersedekah dan membantu orang-orang lain. Nah, mengapa? Agar sifat berpoya-poya ini menjauh dari kita. Ada lagi yang menyampaikan kesimpulannya? Ya, silakan Ananda Ghazali. Jika kita menerapkan sifat sederhana dan cukup terhadap rezeki yang Allah berikan, maka Allah akan tambah terus rezeki kita. Dan sebaliknya pula, kalau kita tidak merasa cukup atau kita sering berpoya-poya menghambur-hamburkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan mempersempit rezeki kita. Nah, dan juga hidup dalam keadaan sederhana dan mampu untuk berguna untuk orang lain, ya, ini dengan bersedekah. Jadi kalau misalnya kita punya uang lebih, jangan kita membeli barang-barang yang tidak berguna bagi kita. Oke, teman-teman sekalian, ya tadi sudah simpulkan juga, kedepannya kita harap semuanya bisa memanajemen keuangan. Jadi tugasnya adalah silakan membuat catatan keuangan diri sendiri. Jadi nanti tugasnya itu mencatat nih pengeluaran kita hari ini, kemudian juga skala prioritas apa yang akan kita berikan untuk memanajemen dan menghindari sifat berpoya-poya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh saudara Rashid. Dengan sama-sama membaca doa kafaratul penutup majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga Ananda semua selalu sehat.